Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yuni Prihartini dari kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini pada praktikum keempat statistik analitik, saya akan memaparkan bagaimana cara pembuangan data menggunakan metode Dickson. Nah, langsung saja yang pertama, kita siapkan datanya. Di sini saya mempunyai data sampel, ada 7 data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita langsung urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya kita blok semua datanya, kemudian di pojok kanan atas itu ada sort smallest to largest. Langsung saja pilih option kedua yaitu continue with the current selection. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah terurut ya. Kemudian langkah kedua kita beri keterangan datanya. Untuk data ke-1 kita misalkan X1. Begitu seterusnya. Data kedua X2, data ketiga X3, 4, 5, 6. Nah, untuk data terakhir ini karena ini adalah data penutup, kita beri keterangan XN. Nah, jika sudah diberi keterangan seperti ini, selanjutnya kita masukkan datanya ke dalam rumus. Seperti yang kita ketahui, datanya ada 7 ya. Jadi jumlah datanya adalah 7. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ada rumus D-min atau data terendah dan D-max atau data tertinggi. Untuk D-min ini, D3 sampai 7 itu karena jumlah total datanya itu ada 7. Rumusnya D-min 3 sampai 7 sama dengan X2 min X1 per Xn min X2. Untuk D-max ada D3 sampai 7 sama dengan Xn min Xn min 1 per Xn min X1. Nah, perlu diketahui sebelum kita menghitung, kita harus melihat dulu data kritis. Karena data kritis ini diperlukan untuk membandingkan data dengan data min dan data max-nya. Jika dilihat di modul, untuk jumlah data 7, data kritisnya adalah 0,569. Langsung saja kita tulis D kritis sama dengan 0,569. Nah, jika sudah, langsung saja kita hitung D-min-nya. Seperti biasa, kita klik sama dengan, kemudian kurung buka, kita masukkan data X2 atau data kedua, yaitu 0,47 dikurangi X1 atau 0,39, kemudian kurung tutup, per Xn atau data terakhir, kurung buka 0,99 dikurang oleh X2 atau data kedua, yaitu 0,47. Kurung tutup. Jika sudah seperti ini, kita langsung klik enter. Nah, bisa dilihat di sini datanya adalah 0,153846 ya. Atau jika dibulatkan menjadi 0,154. Langsung saja kita beri kesimpulan bahwa D-min ini kesimpulannya jadi D-min
dengan data 0,154, ini setelah dibulatkan ya, 0,154 itu lebih kecil dari D kritis. Nah, D kritis yang sudah diketahui itu 0,569. 0,569. Bisa dilihat D kritisnya lebih besar ya nilainya. Maka D min ini nilainya lebih kecil dari D kritis. Dapat disimpulkan D min atau dengan nilai 0,154 lebih kecil dari D kritis dengan data 0,569, maka data terendah tidak ada yang dibuang. Untuk data yang dibuang itu hanya data yang melebihi D kritis. Nah, untuk data yang kita punya ini, kebetulan datanya lebih kecil dari D kritis, maka datanya tidak dibuang. Kemudian, selanjutnya kita mencari D max-nya, atau data tertinggi. Untuk D max, kita lakukan hal yang sama dengan XN, kurung buka, XN-nya 0,99, dikurang XN min 1, atau XN itu data ke-7, dikurang 1 berarti data ke-6. Untuk nilai data ke-6 sendiri adalah 0,76. 0,76. Kemudian per XN 0,99 dikurang X1 atau 0,39. 0,39. Langsung saja enter. 0,383. Nah, kesimpulannya D max dengan nilai 0,383 lebih kecil dari D kritis, di mana D kritis nilainya 0,569. Maka data tertinggi tidak ada yang dibuang. Nah, seperti itu. Kemudian, misalnya jika kita mendapatkan data min atau data max-nya melebihi data kritis. Nah, kita beri contoh untuk data min atau data max yang melebihi data kritis. Berarti artinya kita harus membuang datanya. Seperti misal data min-nya lebih tinggi, data min-nya melebihi 0,569, maka data min atau data pertama ini harus dihapus. Sehingga data kedua menjadi data ke-1, data ketiga menjadi data kedua, dan seterusnya. Nah, untuk data ke-6 ini, data yang terakhir ini menjadi XN. Kemudian itu pola tersebut terus diulang-ulang sampai tidak ada data yang terbuang. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.